Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rikalina Putra Basti dengan NIM A1P1240332 kelas B Prodi Pendidikan Geografi, dan saya akan mempresentasikan hasil PPT saya pada mata kuliah Geoformologi Umum. Geomorfologi dibagi menjadi 3, yaitu geo, morfo, dan logos. Geo adalah bumi, morfo adalah permukaan, dan logos adalah ilmu. Jadi kalau kita rangkai, geomorfologi adalah ilmu tentang permukaan bumi. Ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula genetik, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Perkembangan ilmu geomorfologi dapat kita bagi menjadi 2, yaitu era 1970 dan setelah 1970. Sebelum era 1970, kita kenal paradigma Davis, dan paradigma itu kesepahaman dari para ahli tentang ilmu tertentu. Paradigma Davis menekankan bahwa geomorfologi itu mengkaji struktur, proses, dan stadium. Kemudian di era 1970 kita kenal dengan paradigma King. Jadi ilmu itu terus berkembang jadi paradigma Davis 1970 setelah kita berkembang menjadi paradigma King. Dan paradigma King ini ditekankan bentuk lahan, kemudian materi, dan berikutnya proses. Penonjolan bentuk lahan geomorfologi menjadikan seluruh wilayah di permukaan bumi dapat diletakkan dengan simbol area atau poligon tertutup. Maksudnya, kalau kita misalnya melihat peta penggunaan lahan, seluruh penggunaan permukaan bumi bisa dikelompokkan menjadi bentuk lahan. Jadi, tidak ada peta yang kosong, semua bisa diisi. Dari model permukaan lahan, misalnya sawah, hutan, atau lahan basah bisa dipetakan semuanya. Bentuk lahan objek material geomorfologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Dan yang kedua, merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik material akibat proses alami yang dominan dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Bentuk lahan, relief, proses material, struktur waktu. Genetik yaitu adalah bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk struktural, bentuk lahan solusional, bentuk lahan danudasional, bentuk lahan eolin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, dan yang terakhir bentuk lahan antropogenik. Bagaimana hubungan geomorfologi dan geografi? Geomorfologi dan geografi sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Geomorfologi bagian penting geografi fisik. Geomorfologi geografis dan geomorfologi geologi. Geomorfologi geografis mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Sedangkan geologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi, berupa persamaan dan perbedaannya, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya. Kehidupannya berdasarkan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompleks di wilayah. Kelompok kajian geomorfologi.
Ada 4. Yang pertama, geomorfologi statis. Geomorfologi statis mengkaji bentuk permukaan bumi yang nyata. Yang kedua, geomorfologi dinamis. Geomorfologi dinamis mengkaji gaya dan proses yang menyebabkan bentuk permukaan itu terjadi. Yang ketiga, geomorfologi genetis. Geomorfologi genetis mengkaji perkembangan relief permukaan bumi. Dan yang terakhir, geomorfologi lingkungan. Geomorfologi lingkungan mengkaji bentuk-bentuk ekologis bentangan alam dengan menggunakan ukuran tertentu. Baik, itulah tadi hasil presentasi PPT saya pada mata kuliah Geomorfologi Umum. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.